Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Cordova TV dan anak-anak Ustadz dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan cara menyampaikan kita pada bulan yang mulia, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan juga kerabat beliau serta pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumil akhir. Anak-anak dan pemirsa Cordova TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan Quran dan Allah pula yang akan menjaganya sebagai bentuk penjagaan terhadap keaslian daripada Al-Quran sendiri. Ada sebuah kisah menarik pada zaman dinasti Abbasiyah, pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ketika itu beliau sedang hadir di sebuah majelis, kemudian beliau melihat seorang Bani Israel yang berpakaian bagus, kemudian berbicara dengan bagus, menjelaskan perihal agamanya dengan bagus. Lalu Khalifah tersebut memanggil Bani Israel tersebut dan mengajaknya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tetapi Bani Israel itu menolak karena ia berpegang teguh dengan agama leluhurnya. Akhirnya selang beberapa waktu, setahun kemudian Khalifah Al-Ma'mun kemudian bertemu lagi dengan seorang Bani Israel ini di dalam sebuah majelis besar, majelis ilmu, di mana dia sudah dalam keadaan beragama Islam. Lantas kemudian Khalifah bertanya, mengapa kemarin engkau tidak mau masuk Islam dan hari ini engkau sudah masuk Islam? Kemudian si Bani Israel ini menjawab, setahun yang lalu sepulang aku dari majelis ini, kemudian aku menulis, aku menguji antara kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Aku menulis 3 lembar dari lembaran Taurat, kemudian aku tambahkan dan aku kurangi, kemudian aku jual kepada pemeluk agama yang menggunakan kitab Taurat dan mereka membelinya. Mereka mengatakan bahwa kitabku ini bagus, tulisanku ini bagus, sehingga mereka membelinya. Hal yang demikian juga aku lakukan kepada orang-orang beragama Kristen. Aku menulis Injil, kemudian aku tambahkan dan aku kurangi, lalu aku jual ke gereja. Mereka pun juga membelinya karena mereka mengatakan tulisanku juga bagus. Dan hal ini pun aku lakukan kepada umat Islam. Aku tulis Al-Quran, kemudian aku tambahkan dan aku kurangi. Namun ketika aku hendak menjualnya, mereka memeriksanya. Ternyata ada tambahan dan pengurangan di dalam Al-Quran, lalu mereka membuangnya dan mereka tidak membelinya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Al-Quran benar-benar terjaga keasliannya. Al-Quran benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku masuk ke dalam agama Islam. Anak-anak sekalian dan pemirsa Cordova TV dimanapun Anda berada, dari cerita ini bisa kita ambil hikmah bahwasanya sudah 14 tahun abad lamanya Al-Quran turun, tetap terjaga kemurniannya, tetap terjaga keasliannya. Lewat apa? Lewat kita juga sebagai umat Islam dengan cara kita menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita di rumah, kepada saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita terus menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran dengan cara kita terus berinteraksi dengan Quran, belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sampai hari kiamat nanti.
Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Atas segala kehilafan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.